Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku. Kemarin kita udah bahas banyak banget tentang syarat-syarat umum yang diperuntukkan untuk CPNS tahun 2019. Tahun 2021. Ya ampun. Nah, yang ini syarat berkas-berkas. Ada informasi nih teman-teman. Kalau misalnya tahun ini itu kabarnya ya masih belum 100%, kabarnya tidak perlu unggah dokumen apapun seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, tahun sebelumnya itu kami juga disuruh unggah untuk pendaftaran ya. Untuk pendaftaran, yang pertama pendaftarannya itu untuk administrasi, jadi perlu unggah. Nah, tahun ini, tahun 2021 katanya sih enggak. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada instansi ataupun mungkin dari lembaga dan kementerian yang meminta, nah alangkah lebih baiknya kita jauh-jauh hari prepare. Mau diminta ataupun tidak untuk jenis berkas-berkas ini ya, kita juga harus tetap menyiapkan. Misalnya kita lulus, misalnya tahap pertama administrasi nggak perlu unggah, tapi pemberkasan pasti diperlukan juga kan. Nah, alangkah lebih baik kita memang harus ngurus dari sekarang. Kenapa sih harus ngurusnya cepat-cepat sekarang? Kan belum buka pendaftarannya. Kalau nunggu pendaftaran, udah nunggu pendaftaran kita baru ngurus, itu bakal susah banget. Kita harus mikirin aktivitas kita seperti kerjaan, rumah, nguci, sebagainya ya kan. Nah, lebih baik dari sekarang aja. Jadi ketika pendaftaran, kita nggak udah ribet lagi ngurus ini, ngurus itu gitu. Kita tinggal upload atau tinggal daftar. Gampang kan? Ya udah, siapkan dari sekarang aja. Yang pertama itu akta kelahiran. Akta kelahiran ini memang wajib dari tahun-tahun sebelumnya untuk pendaftaran ya. Tapi ada mungkin di berbagai lembaga atau instansi, kementerian yang lain sebagainya nggak membutuhkan nih. Tapi alangkah lebih baiknya kita juga harus mempersiapkan untuk akta kelahiran. Yang kedua adalah KTP. KTP ini apapun pendaftaran kayaknya butuh KTP ya kan, untuk mengetahui nomor identitas kependudukan kita. Memang ada sih di KK, tapi alangkah baiknya kita juga punya KTP tersebut. Kalau misalnya teman-teman saat ini tidak bisa untuk mendapatkan KTP, nah ke Disdukcapil aja, dan pengurusan itu kalau memang tidak bisa mengurus KTP yang sekarang dan cepat, maka mintalah surat perekam bahwa kita sudah membuat KTP tapi belum keluar gitu. Jadi nanti yang diupload itu jika misalnya memang diunggah surat perekam itu. Tapi kalau misalnya memang bisa diusahakan untuk dalam waktu dekat ini ketika pendaftaran itu bisa dibuat, ya silahkan dibuat, lebih baik kan. Masa nggak punya KTP ataupun KTP-nya sudah expired atau tidak berlaku KTPL-nya, nah itu harus KTPL-nya harus kita buat sedini mungkin. Jadi sekarang, jangan nunggu nanti. Ketiga itu adalah KK, kartu keluarga. KK ini penting juga ya, selain mengetahui kita itu anak keberapa, misalnya ayah ibu kita ada atau tidak, kita punya adik atau tidak, dan itu perlu supaya nanti ketika administrasi itu kita juga akan terdeteksi apakah kita penduduk Indonesia atau tidak. Oke? Selanjutnya adalah ijazah dan transkrip nilai. Seperti video yang sebelumnya aku ungkap, asik. Yang pertama ijazah. Ijazah itu sesuai dengan kualifikasi pendidikan kita. Misalnya kita memang mau daftarnya untuk SMA, jalur SMA ya. Oke, tapi sementara kita udah S1 gitu. Nggak masalah, kita daftarnya ya pakai ijazah SMA gitu. Kita tidak harus pakai ijazah S1, kita daftarnya SMA. Begitu juga kita misalnya S2, tapi mau daftarnya ijazah S1, bisa gitu. Tapi jangan sampai Anda memakai ijazah S1 untuk formasi D3 ya, jangan sampai, itu salah dan fatal sekali. Salah dan fatal, dan ya kita rugi jadinya gitu. Jadi langkah lebih baiknya mengutamakan untuk formasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan kita. Selanjutnya ya, berkas yang biasanya memang wajib kita unggah pada tahun-tahun sebelumnya adalah pas foto. Pas foto, kalau foto KTP memang nggak cukup aja ya, yang udah jelek, udah butek gitu ya, ada miring, ada gini gitu ya. Jadi kayaknya nggak mungkin gitu kalau pakai foto KTP doang, karena dia foto terbaru. Karena pas fotonya bukan berlatar warna biru, tapi merah. Kalau biru, kalau nggak ada pasangan sakit hati gitu ya. Dan lagi dokumen sesuai dengan pendukung. Ini dokumen pendukung ini sesuai juga dengan kualifikasi formasi yang kita daftarkan. Yang pertama itu ada surat ataupun mungkin sertifikat akreditasi jurusan serta perguruan tinggi. Ini biasanya
ya teman-teman, berlaku untuk umum dan khusus. Khusus ini untuk jalur Kamlot. Nah, ingat lagi ya, jalur Kamlot itu yang pertama, universitasnya akreditasinya harus A dan jurusannya juga harus A. Jika hanya salah satu saja yang A, maka itu sudah dipastikan tidak bakal lulus untuk jalur khusus gitu. Dan minimal untuk Kamlot itu adalah 3,5 ke atas gitu ya. 3, bukan 349 itu, bukan, tapi 35 ke atas gitu. Oke, itu untuk akreditasi dan juga surat pendukungnya. Surat pendukung untuk umum ya, ini boleh untuk A atau B, tapi memang ada surat sertifikasinya dari masing-masing jurusan ketika kita mendaftar. Bukan hanya universitas, tapi jurusan juga diperlukan untuk akreditasinya. Dan yang kedua, surat ataupun dokumen pendukung lainnya yang biasa kita upload itu adalah surat lamaran. Surat lamaran ini bukan melamar si doi ya, tapi surat lamaran kita. Tapi itu nanti juga akan ada contohnya gitu. Di masing-masing formasi dan juga masing instansi mereka akan membuat formnya, contohnya seperti apa. Tapi diingat lagi, surat lamaran tersebut apakah ditulis tangan, di print out, diketik, dan atau mungkin diraba, nggak mungkin kan. Ya yang penting kita juga harus tahu apakah memang diketik ya, kalau ditulis tangan ya ditulis tangan, jangan sampai salah ya. Yang terakhir adalah surat pendukungnya adalah surat registrasi. Ini biasanya diperlukan untuk yang formasi kesehatan gitu, atau dokter, bidan, perawat dan lain sebagainya, seperti STR itu loh. Kalau TOEFL itu tergantung kementerian ya, tergantung instansi dan formasi yang kita pilih. Jadi kalau misalnya memang mau daftarnya untuk bidang kementerian ya, ataupun BKN yang memerlukan TOEFL, nah bisa memakai TOEFL Prediction yang skornya itu 450 minimal. Nah itu jangan lupa ya, jadi persiapkan dengan matang dari sekarang, dan jangan nunggu nanti ketika kita sudah semua orang daftar dan server error, malah kita nggak punya kesempatan untuk daftar tahun ini. Jika bisa sekarang, jangan tunggu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.